قد أنصحني أبي وغابت بي حسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru sahibil jami' min hadisari muqaddimah Fathul Bari Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah wa fi qaulin bin Bardisbah al-Ju'fi. Wulida yaumal jum'ati ba'da sholat bi salasa asrata lalatan sholat min syawalin sanata arba'in wa tis'in wa mi'atin bi Bukhara. Qala al-Imam al-Bukhari sahibul Jami' as-Sahih lisun al-Musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Kunna inta Ishaq bin Rahaweh faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa waqa'a dzalika fi qalbi fa akhadtu fi jam'il Jami' as-Sahih. Falamma ta'antu fi samani asrata wa sannaftu kitaba qadaya sahaba wa tabi'in thumma sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layali al-muqmirah la aji'u bi hadisin anis sahabati wa tabi'in illa araftu maulid aktsarihim wa wafatihim wa masakinihim wa lastu arwi hadisan min hadisi sahaba wa tabi'in yakni min mauqufat illa walahu aslun ahfadzu dzalika an kitabillah wa sunnati rasulih. Ma katabtu fi kitabis sahih haditsan illa ikhtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atan. Sunnatul jami'a min 600 alfi hadisin fi 16 sanatan wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Sannaftu kitabi al-jami' fil Masjidil Haram. Wa ma adkhaltu fi haditsan hatta astakhartu Allah ta'ala wa shallaitu rak'atan wa tayaqqantu sihhatahu wa ana arju ayyubarika Allah ta'ala lil muslimin fi hadhil musannafat. Ubayyinu li hadhil jamaah man huwa al-jami' Quran fil lughati al-Indonesia. Jadi begini ya. Imam Bukhari sebelum ngarang kitab Al-Jami' as-Sahih Al-Bukhari itu sudah sering ngarang. Yang paling terkenal adalah Al-Adabul Mufrad, juga Qadaya Sahabah. Dan karena Nabi itu figur sentral, problemnya figur sentral itu sering dicatat, dan akhirnya beberapa riwayat dari Nabi itu banyak yang maudhu'ah, banyak yang palsu, banyak yang hoax, sekarang banyak yang kuat. Sudah palsu di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sering ngancam di bab ini dan serius sekali. Serius artinya orang yang meriwayatkan dari saya kemudian dia bohong falyataba wa maqadahu napa minan. Kemudian kata Imam Bukhari, saya tidak punya guru kecuali mensyaratkan al-luqi wal mu'asyarah. Al-luqi itu ketemu langsung, wal mu'asyarah itu ya muamalah. Sehingga dari sekian tradisi Imam Bukhari yang dikenang banyak orang, biasanya Ki Jawa mencontohkan itu ayam. Ya agak bohong tapi bohong yang baik. Katanya ada seorang guru manggil ayam mau dikasih makan. Setelah ayamnya dekat dipegang. Kata Imam Bukhari, orang ini bohong sama ayam berarti enggak sikoh. Betulnya di kitab-kitab itu contohnya khimar. Di Jawa dimodifikasi jadi apa? Ayam. Jadi Kiai Jawa itu memang ahli modifikasi. Tapi itu penting karena
Wa khina aujaba Rasulullah matalan zakat tamr. Itu Imam Syafi'i juga ngenti zakat al-qut. Wa khina tasaddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidinar au bidirham. Orang kita mengganti apa? Bistaman. Sebab itu tetap sunat sedekah bil fulus karena sama-sama apa? Taman, sama-sama apa? Begitu seterusnya. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama badal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah. Nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain itu tanpa ngurangi hormat. Hadis Aisyah matruk. Karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriya biruhi. Semua sahabat bilang usriya biruhi wa jasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapapun, misalnya riwayatu Jabir, atau riwayatu Abdullah bin Mas'ud, atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu yang yamdakhuna aliyan fawqa manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah. Karena yang nyewa Abdullah bin Uraiqid ya Abu Bakar. Yang melibatkan asma dzatin nitab au yuqalu laha dzatun nitaban. Itu juga siapa? Abu Bakar. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar yang Ali menggantikan posisi tidurnya supaya yadhunnu Quraisyun atau yadhunnu kufaru Quraisyun anan Nabi masih tidur di situ. Yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali karena beliau syahidul kisah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Ketika ishtaro bi'ra rumah, Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina Utsman. Yaitu ishtaro bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu awal-awal Islam itu yang Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus dilak-diluk itu ya problem. Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat di pasar Ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenan, Allahumma aizal Islam bi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Rumahnya ata baba Abi Jahal, wa ata baba kada wa kata. Terus haddada Abu Jahlin. Kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo. Sehingga gambaran-gambaran di Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika dakwah. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya syahidul kisah apa enggak. Hal huwa rawa anin nabi biwasitotin amla itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi itu sampai safara rajulun min Makkah ila Misrah di hadisin wahid.
Karena yang syahidul qissah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis babu rihlah li hadisin wahid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, waktu via fil Madinah. Kalau istilahnya ala hadis intaqala ila rafiqil a'la. Itu semua itu apa tuh ya? Aja tuh. Ya, apa tuh? Ketika Rasulullah SAW itu sakanal Madinah dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik, ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talaqqa min Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah, mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlul Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes. Ya protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailus sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailus sholat di Madinah. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah itu? Muhajiru Rasulillah, Madinatu Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdullah bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya as-sahhus sanad fil qiraah itu sanadu Asim. Fa inna Asiman akhadha an Abdurrahman As-Sulami wa akhadha Abdurrahman As-Sulami an akabiri sahabah min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah tapi ikhtilaful Kufah wal Basrah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi Qubbatul Islam adalah apa? Baghdad. Jika ilmu itu ya sudah. Terus rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab ke Hasan Basri karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufah, dan Kufah itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah. Sehingga ikhtilaf fi nahwi wa sharfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basrah. Saya beri contoh ya dalam ini, Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak ngundang saya. Kalau kamu haram. Orang Kufah itu sebetulnya ajam, wa kumma minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaki musyafahah sama Sayyidina Ali Abdullah bin Mas'ud. Itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab tapi mirip bahasa apa? Nafi' ini qari'un makkiyun. Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju. Karena tidak punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip. Yang maknanya seimbang itu adalah mahmus lam. Kafa'a yakfa'u kuf'an. Harusnya qiraah masyhurah itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'ah bacanya qiraah sab'ah bacanya walam yakullahu kuf'an ahad. Bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubaddilunal hamzata wawan ba'da dhammi.
sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat ini bukti bahwa lisanu ahlil Kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil fasoha. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering meriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yakhtar illa minal alfat illa afsahaha. Dia tidak milih alfat illa afsahaha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terbukti. Suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak bedui. Ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa. Meskipun ini hadis dhaif, Nabi tertawa-tawa. Ana Quraisyun, kul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener Hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqul wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Semuanya itu pakai hamzah. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qiraatun Nafi' yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Mbah Maimun. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, kowe sing seneng gak? Tetep ana wong Jawa alim. Tetep ana wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trima nak ora terbukti illa kafatal linnas. Hadaddin likafatin nas. Maka tidak boleh yang alim hanya orang Arab dan Medina. Wong lebo ya oleh ngalim. Ben ketok kafatal linnas. Fa innal Ghazaliyah min tus ajami. Wasibawah min Faris ya ajam. Karena Allah ingin menunjukkan hadaddin likafatin nas. Mulane pantese ana wong Jawa sing alim. Kebenaran ra kowe ngono. Dadi iki rodok musibah. Mulane donga pangeran dirayu. Ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq ngene-ngene ila kafatal linnas wa ana minan nas la minal hayawan. Jadi Allah ingin membuktikan coba marji'un nas fit tafsir. Itu mimbenihim al-Qurtubi wa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol. Tapi enggak pernah main sepak bola. Ahlul lughatil arabiyyah al-nahwi. Siapa dia? Ibnu Malik al-Andalusi. Ya kan? Imam Sibawah Pers. Itu dawuh Mbah Mun, misdaqu dzalika qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal wa hakada al-an sahibul jami' as-sahih huwa min ahli Bukhari. La min ahli Makkah wala min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu faqul bilad kulliha, tentu kita sepakat. Karena Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik, punya sekian-sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati. Ya, enggak usah kecil apa? Hati, donga mawon ya Allah, innaka qulta wa qaulukal haq wa ma arsalnaka illa kafatal. Nah, terus muni wa ana minan laminal ayo. Ya, jadi ini supaya tambah senang. Nah, kemudian nih yang terakhir, tradisi kiai Jawa itu kalau sanad muttasil, kemudian musalsal, itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah, di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya, itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan khafifatani alal lisan. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang apalannya itu kadung kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani bil mizan habibatani lar rahman. Tapi saya pastikan memang di Bukhari ada dua riwayat itu. Kebetulan kiai-kiai itu ngapalkannya satu. Ada yang tak tanya Gus Ali, kenapa kamu hafal satu? Gus, saya ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam sampai 50.000.
Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan, karena jenengan kan kiai besar, paling tidak 50.000. Wah, sembrono. Artinya gini, yang kiai-kiai polsek monggo lah hafalannya 1, tapi yang kiai-kiai besar tolong hafalannya ditambah gitu. Karena kadang-kadang kiai itu ya kembarangan. Kok rasa sembarangan Gus Ali? Kula mulai cilik nganti tuwa, kula nderekno bapak itu nganti kabundut. Pokoknya tiap ana wong mati mesti dalile kullu nafsin dha'iqatul. Tiap ana wong sunat mesti Nabi Ibrahim delok-elokno. Wis tuwek 80 tahun disunat ambek kapak. Saake dadi gak ana perkembangan ilmu. Lah itu sering tak komplain, kenapa sih tidak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak. Lah ya Gus polsek ya apa kon. Makanya di Indonesia itu ya begini ini. Sampai supirnya kiai itu nitani, anggere ana wong sunat. Oh, Nabi Ibrahim. Kasihan itu guys itu. Ya tapi itu sah-sah saja karena apa? Polsek itu. Nah ini kalau waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun mubarakah. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'an Abi Hurairah an Nabi qol kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani lir rahman subhanallahil azim subhanahu hamdi. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis wa khatamal Imam Al-Bukhari bi hadzal hadis faqala haddatsani Ahmad bin Ishqab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umar bin Qaqan Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani lir rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim. Itu pinternya Kiai Jawa, yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Sampean kan nggak tahu asal usulnya, terus ditulis di Majmu' Syarif, sampean beli apalannya itu ya sudah itu aja. Sebetulnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi 2 hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu wa afihi karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya nggak ada. Mestinya kan kalau laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi'anhu selesai. Untuk perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha selesai. Karena ngirit cetakan apa? Cobalah medit itu dilereni lah, maksud itu kan akibatnya itu kan nggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat, itu kasihan itu. Modern itu banyak Allahumma ighfir lahu wa afihi. Niku jenengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan. Nah kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya ila kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud, Sunan Ahmad itu memang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Tapi hadis ini lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari hanya sering meriwayatkan hadis tentang tasbih. Bahkan Nabi sendiri ketika intaqala ila rafiqil a'la ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ini dijelaskan di Hasyiatus Sindi, saya baca. Ad-Drajafi ini loh, qala Sindi fi hasyati. Ad-Drajafi hadisat tasbih wa khatama bi sahila anqal mura'atan ya hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal. Wa dzalika li anna sak terus itu. Terus li anna haqiqat tasbih wa at-tanzih amala yaliku bi jalali wa kibriyai minasyarik wal walad wa ghairihima. Kuliah. Fasara tasbihu muaddiyan li tauhid bi atammi wajhin wa akidihi. Fa fihi tambihun ala anal murad bi hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah huwa ayyakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana. Jadi sebetulnya tidak harus la ilaha illallah, orang subhanallah ya baik, Allahu akbar ya baik. Karena la ilaha illallah itu bukan pakem. Buktinya Nabi sendiri bukan melafadzkan la ilaha illallah, tapi melafadzkan Allahumma ar-rafiqal a'la. Sebab itu Nabi Imam Bukhari meriwayatkan hadis terakhir tentang tasbih, dan beliau ingin semua orang Islam yang mati itu diakhiri dengan tasbih. Karena semangat la ilaha illallah, semangat tasbih, semangat tahmid, semangat takbir itu sama-sama tanzihuwah amma la yaliku bihi. Semuanya adalah yadullu ala kibriyaihi wa jalalihi wa azamati. Semuanya itu tentang muji Allah Subhanahu wa taala. Terus memiliki Imam Sindi ngendikan
li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhira kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al ma'lum kana ghairu hadhil kalimah. Bahkan Nabi sendiri ketika mau wafat itu tidak melafadzkan la ilaha illallah, tapi wa huwa qauluhu Allahumma ar-rafiqal a'la. Makanya ini cerita ini sama Gus Salim. Ada orang di daerah saya itu banyak yang meninggal Jumat. Itu kiai-kiai kalau ketemu saya, Gus kalau dongakno mati Jumat mati, karena trennya kiai sana mati dina Jumat. Terus saya bilang, alasannya apa? Itu kata Nabi yang kabudut dina Jumat ngene-ngene. Masalahnya sing ngendikan fadhaile kabudut dina Jumat, kabudute Senin namanya. Sementing gak pas nyabu semua apel lho, aneh. Gak oplosan wis apik. Wong sing oplosane tetep kudu didongakno piye-piye tiyang napa? Islam. Ya nate melok majelis taklim. Cuma kadang ya umat Islam, kadang Islam sing kumat Islam namung niku tok. Nah, ora umat Islam ya Islam sing kumat. Itu pun harus kita doakan. Makanya pentingnya ngaji. Jadi jangan pakem. Jangan pakem. Kalau pakem ya mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal. Tapi nyatanya Nabi piyambak niku mengakhiri hayatnya intaqala ila rafiqil ala dengan mengintikan Allahumma ar-rafiqal. Sama, Nabi itu kayak apa muji fadilahnya wafat yaumal Jumat, tapi Nabi piyambak wafat yaumal Isnin. Nabi kayak apa muji kota Mekah. Sholat di Mekah itu ka'alfi sholatin ngene-ngene. Tapi Nabi taroka Makkah atau hajara ilal Madinah. Sayyidina Ali muji Madinah. Tapi apa? Akhirnya tarokal Madinah wa hajara ilal Kufah. Ketika ditanya, "Limada? Kenapa engkau pindah ke Kufah?" Salat sama nasrul Islam. Fadilah salat dibanding nasrul Islam. Iku ijek top fadilah nasrul. Andaikan para ahli Mekah Madinah tidak mau kemana-mana, ya Islam tetap di Mekah Madinah. Kon neng kene orang Islam. Tapi barokahnya meninggalkan al-fadilah al-muta'alliqah bil makan demi al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Akhirnya ada kaidah apa? Al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah itu lebih afdal ketimbang minal muta'alliqah bimaka. Iya. Paham ya? Misalnya kamu di sini itu dakwah nerangno Bukhari. Neng Mekah mlebu Masjid Haram mergo tukang sapu golek duit. Tetep ae statusem tukang golek duit melibatkan Masjidil Haram. Kamu mutawif, boten ngenyak mutawif boten. Kamu mutawif ini wonten santri psikolog sing tukang mutawif teng mriki ngaji boten. Kamu mutawif marai wong tawaf supaya sah. Tapi ning atine kok mau 20 gak badi aku. Sementara yang dilebos sedini, yang di sini yu'allimul hajjah wa yu'allimul mu'tamira. Kaifa yakhujju bi hajjatin shahihah wa kaifa ya'tamiru bi umratin shahihah. Sale Zaid badhe umrah. Kula kiai ikhlas tak ulang carane haji sing bener ngene, carane umrah sing bener ngene. Gaete sing melok aku. Tapi 2 juta. Nah, ini tetap halal. Ini mau cerita. Artinya apa? Ketika mutawif ini mimpin tawaf di Ka'bah, sama yang mulang kaifiyatul haji bi kaifiyatin shahihah. Ikhlas. Mulangnya buatan tanah haram. Temriki ketemu Gus Ali. Tak baleni meneh ya. Ustaz-ustaz sing teng Lebo, kowe mulang carane wong haji bi hajjatin shahihah. Ulang teng Lebo, buatan tanah haram lho mriki. Aja di haram-haramno lho mriki. Mbok ulang hajjatan shahihah. Iktamar umratan shahihah. Terus dijupuk gaet dilatek umrah teng mriko, Gus. Gaete iki nyuwun sewu. Kan pikirane iku nak 20 untuk sakmene, nak 100 untuk sakmene. Sementara saya mulang ning kene, ya Allah mugi-mugi umrohe shahihah, hajjane sah. Dulang. Ini lho carane haji. Carane niat ngene, kok mikote ngene, ngene. Sementara kadang-kadang mutawif pikirannya seragam lho engko nak ilang. Paham ya kalau maksud? Tapi rasa dijerok-jerokno niki cerita mau. Maksudnya ngeten, nak mutawif kepengen tobat, ya duwe ikhlas, dimulang tenanan, ya duwe profesi, sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ojo fid dunya hasanah tok. Karo-karone. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ampun.